anjing. Wah, si Pak Aswe. Banyak orang seperti juga ini Pak. Dia suka protes, menggonggong persis anjing, protes kiri kanan. Tapi begitu dikasih jabatan, berhenti ngomong. Ada orang begitu. Jadi hati-hati saudaraku, ya, yang tadinya besar suaranya di luar, menggebu-gebu, menentang semua banyak persoalan. Tapi setelah diberi jabatan, katakanlah misalnya duduk di DPR, ada peluang duduk di DPR, dia mestinya melahirkan undang-undang atau peraturan daerah yang bisa menyelamatkan negara, daerah kita. Yang tadinya dia protes, lalu dia diam. Nah, ini persoalan. Ini persoalan. Kenapa? Karena mirip sifatnya anjing. Itu anjing Pak, Yerwasue. Kalau kita pertama ketemu menggonggong itu Pak. Tapi kalau kita besok bawakan tulang, talengi tulang, mulai nih gonggongnya berkurang. Besok malam datang lagi kasih tulang, sudah tidak bunyi. Besoknya lagi kita kasih tulang, ekornya sudah goyang-goyang. Artinya sudah bersahabat. Ada orang seperti itu Pak. Dia protesnya keras. Dikasih jabatan, dapat uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Dan sering-seringlah saling mengingatkan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu teman-teman malebi sallallahu alaihi ke hadirin. Alhamdulillah to syukur mapuji reserajan pengallahu taala nasaba ieu merupakan malam Sabtu terakhir di bulan Zulhijjah, atau tepatnya tadi Jumat kita adalah Jumat terakhir di bulan Zulhijjah. Akhir tahun, Jumat terakhir di tahun 1446. Karena insya Allah hari Jumat nanti akan datang, sudah masuk 1 Muharram 1447 Hijriah. Dan ini luar biasa karena kita lebaran di Jumat. Biasanya kalau hari lebaran Jumat, lebaran Idul Adha hari Jumat, biasanya 1 Muharramnya juga Jumat. Ya. Bahkan kalau teorinya orang tua dulu, ia turun aseng mulai kesona puasa tahu. Tapi itu rumus dulu ya. Jadi orang tua dulu mengatakan hari pertama puasa Ramadan itu biasanya sama harinya dengan lebaran Idul Adha dan sama harinya 1 Muharram. Ya. Tinggal kita lihat apakah benar yang Ramadan lalu kita Jumat. Saya juga lupa. Tapi itu rumusnya orang tua dulu Pak. Ya kumakadai aswaga, nama puasa pertama, Ramadan pertama hari apa, itu juga lebaran Idul Adha-nya harinya sama, ia terus 1 Muharramnya. Ya. Kelihatannya yang sama ini yang saya ingat adalah lebaran kita ini Jumat, dan insya Allah saya kira 1 Muharram nanti 1447 Hijriah juga jatuh di hari Jumat insya Allah. Bapak Ibu, teman-teman lebih selesai yang kehadirin. Jadi menarik malam ini ada beberapa hal kita mau kait-kaitkan. Kita kaitkan kurban, haji dan Muharram. Insya Allah dalam waktu singkat ini, waktu yang pendek bisa kita bahas sedikit tentang itu. Pertama tentu tersyukur mapuji dasarjana pengallahu ta'ala nasabayuni kita hadiri sama-sama. Sekalipun hujan, bosi, tapi tetap kita bisa hadir bapak-bapak, ibu-ibu. Kita bisa setia datang di masjid kita. Karena perjalanan ke masjid itu menurut Mega Tomacata Panritata Makada termasuk perjalanan yang berat. Mega nasa tahu diletu ke luar negeri. Jokka Mabela. Bahkan engkau anak muda bisa manjat gunung. Ya, hebat sekali. Tapi pergi ke masjid termasuk pekerjaan yang sangat berat. Manang kerjin, manang keperi. Berat sekali. Tapi syukurlah banyak anak muda kita
di masjid kita ini bisa hadir sama-sama, tentu itu bisa melawan rintangan-rintangan termasuk busie yewennya. Yang kedua, mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rasul yang mengajari kita banyak hal atas petunjuk Allah, banyak yang menarik dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, mulai dari kita ini haji kan perjalanan pada Rasul. Sebetulnya pelaksana haji itu napak tilas para Rasul. Napak tilasnya. Makin yasin napak tilas artinya perjalanannya Rasul-Rasul kita dahulu. Terutama neneta Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, itu yang paling populer. Karena pertama sekali tentang berkurban itu kan mulai dari Nabi Adam sebetulnya. Gara-gara ia roh anaknya dua antara Habil dengan Kabil. Payuriolo deh pakai tahu. Belum ada orang lain kecuali Nabi Adam dengan anak-anaknya. Tapi nadapi ini waktunya berkeluarga. Jadi dia dipersilakan menikah tapi tidak boleh menikah dengan saudara yang lain kecuali dengan kembarannya. Kebetulan yang pertama mau menikah ini Habil dengan Kabil. Nadapi ini waktunya. Habil punya kembaran. Kalau tidak salah Habil itu kembarannya namanya Iklimah. Sedangkan Kabil Lubud pasangannya. Artinya kembarannya. Kalau dia mau menikah, aku milih Pak Boting mesti silang. Jadi Kabil harus menikahi kembarannya Habil yang namanya Iklimah. Sementara Habil dia menikah dengan kembarannya Kabil namanya Lubud. Tapi angka persoalan Pak, ibu-ibu, persoalannya yurane. Kenapa? Nasaba iya rona runtue Kabil, ia seng Iklimah dia na cantik Pak. Lebih cantik ki Lubud kembarannya. Jadi protes ki. Jadi inilah persoalan pertama, idi urane persoalan makun rai. Inilah pertengkaran pertama manusia, antara manusia adalah persoalan wanita, persoalan makun rai. Kabil maka dadu melo kaya mabine kembaraku pacanti, maka dari ambona de na wadimbo. Tidak bisa. Kamu harus menikah dengan kembarannya Habil, yaitu Iklimah. Kamu dapatkan Iklimah, sedangkan saudaramu Habil harus menikahi kembaranmu yang namanya Lubud. Maka dapat kuni, na cantik abo ya pasang aku. Nalai ya nuko selesuratku. Akhirnya dia marah. Bayangkan dalam Al-Quran digambarkan, Kabil mengancam saudaranya, la'aktulannak, wunoko. Kalau kau tidak mau serahkan itu kembaranku, saya harus, tidak bisa. Dia ancam dan ternyata betul Pak, dia bunuh kembarannya. Padahal sebelumnya sudah diaturkan, ipudangi, ikon nak, Kabil, nasabak, kamu itu nak petani, mega buah-buahanmu, ala ni buah-buahanmu, tiwi kilo kro, akroba ko balik. Bawa ko ke Gunung Not. Ada di sana gunung, kamu bawa buah-buahan yang bagus. Yaitu si ko Habil, nasabab peternak ko, mega lokolomu, tiwi tonyo kro. Tiwi lokolomu makan jae. Dia na polotan runa, dia na picok matanna, dia na makepan, dia na madoko, dia na pokoknya yang bagus. Ya Habil ikut ki Pak, perintah mbokna. Dia bawa ternaknya yang terbaik. Ya po Kabil, buah-buahan na majae nalah. Nah kumpul umanang ya majae na bawa. Jadi jelas Kabil tidak diterima kurbannya. Yang diterima Habil dan tetap Habil memperistrikan Lubud yang cantik. Karena marah ini Kabil, maka dibunuhlah saudaranya sendiri. Laktulannak, dia ancam, bunuh kok. Dan ternyata betul dia bunuh saudaranya. Inilah pembunuhan pertama gara-gara perempuan. Ya Rosi Pak Kabil ternyata Pak Mega mengikuti sampai sekarang. Maaf tak ada penganga. Pak balu buah-buahannya. Mega tuh Pak lebih gampang itu menipu penjual buah-buahan daripada penjual ternak. Ya kumeloki meli bembe tiseng ya kupolitan runa. Ya kumeloki meli sapi tiseng kupicok matana. Ya kumeloki meli sapi teite madoko manesa. Ya apa kumiliki buah-buahan Pak tidak jelas. Ya nanti biasa ditipu Pak. Tak kumpul ni buah-buahan nama kanjak rita riasai padahal iawai masalah. Persis gayanya Kabil. Menjadi hati-hati ke penjual buah. Karena itu lebih gampang dipengaruhi mencontohi sifatnya Kabil. Agapi, napat cobaiki macendinge. Napat cobaiki macendinge tapi matu naleki macukai. Ini sifatnya Kabil.
Sifatnya Kabil yang menurun kepada kita hari ini. Dan itu sering kita dapati, Pak. Pembeli lasek kanjap pagawatun coba. Ternyata letu boleh, mencukah. Lain yang dicoba, lain yang dikasih. Dan inilah contoh dari Kabil yang diikuti oleh manusia hari ini. Nauzubillah min zalik. Nah inilah pentingnya namanya berkurban. Bagaimana hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Jadi hati-hati juga tinjak-tinjak, Bu. Karena itu Nabi Ibrahim ya Khalilullah, sahabat Allah. Dia sangat dekat dengan Allah. Kenapa? Nasabat napuji makbire. Nabi Ibrahim itu berapapun dia punya onta, dia mau kurbankan, dia mau sembelih. Ada tamunya dia sembelihkan ternaknya, dikasih makan. Nasabah maksudnya dia dermawan sekali. Akhirnya pernah makadai, jangankan olok-olok kupang. Anakku lagi coba nangka. Anakku lagi coba nangka, saya mau korbankan anakku coba nangka. Ternyata perjalanan waktu ya leng anak. Dengan beristri Siti Hajar, akhirnya Hajar hamil, ya, maka lahirlah Nabi Ismail. Ternyata hamil juga istrinya Siti Sarah, istri pertamanya, lahirlah Nabi Ishak. Jadi itu Nabi Isa, Pak, dengan Nabi Ismail si diambok dua indok. Nabi Ishak itu, Pak, turunannya nabi-nabi. Terakhir turunannya nabi adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu lahir dari turunan Nabi Ibrahim ke Ismail, Ismail terus ke bawah. Itu sampai lahir Nabi Muhammad, cucu yang turunan ke-20. Dan lahirlah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dengan Nabi Isa sebetulnya adalah satu kakek, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah Nabi yang paling banyak anaknya, turunannya menjadi Nabi. Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga digelar bapak ambokna Nabi-Nabi. Karena dialah turunan yang paling banyak turunannya Nabi. Mulai dari Nabi Ishak terus ke bawah, banyak sekali Nabi. Kemudian Nabi Ismail turun ke bawah, banyak sekali Nabi. Dan terakhir lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi itu Nabi Ibrahim puri makada jangankan olok-olok kupuan. Coba angka anakku gerek. Nah ternyata Nabi Ibrahim setelah istrinya hamil, nantara nilo ke Mekah, dia gak tahu ke Mekah. Tidak ada orang, Pak. Dia gak tahu. Nah selain dona anak roh, kada sabar aku lisu kak jolok. Saya harus pulang ke Siti Sarah, istriku yang pertama, dalam keadaan hamil. Dan akhirnya Siti Hajar melahirkan Ismail. Tidak ada orang. Tidak ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Karena Allah cinta, Siti Hajar sandar di pohon kurma yang turun untuk memberi makan kepada Siti Hajar. Luar biasa. Begitu sayangnya kepada hambanya yang namanya Ibrahim dengan keluarganya. Itu kurang lebih kira-kira 10 sampai 10 tahun. Nabi Ibrahim kembali ke Mekah mencari istrinya, melusita anaknya, dan ketemulah dia ya di Jabal Nur yang ada di Arafah. Nah, cik ditomi persoalan maka koi Bapak Ibu, Pak engke tak tahu kalau di Mekah kan ada tugu itu Pak ya. Di Jabal Nur itu yang di Arafah itu ada tugu, ada bukit, kemudian di situ ada tugu. Ya kira-kira tingginya 4 meter barangkali atau 5 meter itu tugu. Tugu peringatan bahwa sekitar sini dahulu bertemu Nabi Adam ketika mencari Siti Hawa. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika mencari istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail. Sekitar ini juga bertemu di Gunung Cahaya itu. Akhirnya orang bikin tugu. Angkatomi salah pahaki. Mega toi Pak bele-bele ngokuarae. Magai nasure moki asen nanalin spidol na paywaja. Oki kuro jodomu. Jadi noki ni romakun reye calon suaminya. O korora anu temboe. Kecil je Pak. Kira-kira ukuran 1 meter itu. Menokin. Nalin spidol na paywaja. 10 real kalau tidak salah bayar. Nah. Mario ni romakun re kadang-kadang ni okin ya sakto. Padahal de panamabela no nahapus ni Pak. Tolai sih. Jadi memang, jadi ini juga bahaya Pak, karena ini bisa menjadi syirik.
Kenapa bisa minta di sini? Kenapa tidak langsung? Di Arafah itulah semua areal Arafah, semua tanah Arafah itu makbul doa. Minta saja langsung sama Allah. Tidak perlu harus ditunggu itu. Tidak perlu harus di situ menulis nama. Kalau memang kita mau dengan jodoh kita, minta langsung kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan di Arafah itu. Saya belum menemukan hadisnya, tapi ada ulama kita mengatakan di akhirat mati Pak, engka dua ruang yang ada di dunia ini kita lihat nanti di akhirat. Yang pertama itu Arafah. Jadi kita nanti akan melihat tempat tak di Arafah. Kalau pernah kita melaksanakan haji dan berada di Arafah, kita kenal nanti di akhirat. Ya kumutama ke surga, maka da uko na puangiriolo. Oko ka uku bue ko Arafah. Inilah tempat yang pernah kutempati dahulu. Ini pertama. Yang kedua, Raudah. Raudah yang ada di Masjid Nabawi, ya, di Madinah. Yang mana itu Raudah? Adalah antara rumahnya Nabi dengan mimbarnya. Ya, saya kira yang sudah naik haji sudah tahu itu. Di sebelah kiri depan, kira-kira ukuran 20 meter kali 20 barangkali, tidak terlalu besar. Karena rumahnya Nabi dengan mimbarnya, masjidnya itu berdekatan. Nah, sabayir bolana Nabi teriolo madam sidepe mimakwe. Keluar dari masjid sudah rumahnya Rasulullah gandengan dengan masjid. Jadi dekat sekali. Kira-kira ukuran 10 meter barangkali saja, Pak. Dekat sekali. Dan itu sekarang rumahnya Rasulullah, itulah yang menjadi makamnya Rasulullah, kuburannya. Jadi di situ Rasulullah, di sampingnya Abu Bakar, di sampingnya lagi Umar bin Khattab. Di Raudah inilah, menurut para ulama kita, di akhirat juga nanti akan kita lihat Raudah ini, tempat ini. Jadi dua katanya tempat di dunia ini Pak, kita akan lihat kembali nanti di akhirat, yaitu Arafah dan Raudah. Raudatul Jannah, taman surga. Bapak Ibu yang saya hormati, beruntunglah Bapak Ibu yang sudah naik haji. Dan Ibu yang belum kena giliran, disuruh menunggu berpuluh tahun, sabar rakit. Kalau kita tetap ikhlas, sabar menunggu, ternyata mati ki de panadapi, diterima haji tak. Tetap ki haji, diterima haji tak. Jangan ki khawatir. Itu juga memang sebuah perjuangan lewat kesabaran. Sabar rakit. Itu artinya orang Indonesia terlalu banyak mau melakukan ibadah haji. Cuma cik dimilau, idi roh haji ajana talona. Ya, apalagi kubik kedua nih menrit tanah maraje ajana talojol alengi kasih selesura seletak yang kira-kira belum dapat giliran. Kenapa? Karena ya bagaimanapun juga Pak, kalau kita ke tanah suci, ya Allah, iya Masjidil Haram, Bapak Ibu, Masjidil Haram, cicaki masuk pajang ke Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid tak ini. Cicaki masuk pajang ke Masjidil Haram, pada ku masuk pajang ke okoi masjid tak 100.000 kali. Siaga ya senge 100.000. Kita butuh waktu 55 tahun, 6 bulan, 20 malam. Coba Pak. Kita butuh waktu 55 tahun, 6 bulan, 20 malam. Untuk 100.000 kali. Jadi to syukurnya Pak, aku boleh di Mekah. Kurang nih Pak, alesi kasih lenge. Insya Allah pahala sudah banyak sekali. Yang penting kita tulus ikhlas dan kita menjadi haji mabrur. Haji yang benar-benar membuktikan berubah. Apalagi hubungannya hijrah. Ya, kalau hijrah itu berubah ke positif. Ya, karena kita ini kalau Indonesia Pak, terkenal sekali jago belanja. Apalagi Sulawesi Selatan. Apalagi di Ogie. Ya namelo nano boleh pasawae luar biasa. Mudah-mudahan tidak pamer harta kekayaan. Nasabah pakaiannya luar biasa. Kani mispana, kani baju na cilla-cilla ada milagi emasnya. Wah, nasaingi haji berliang, ya. Emasnya banyak sekali. Ya. Mudah-mudahan itu tidak menjadi sebuah memamerkan kekayaan. Mudah-mudahan tidak. Karena namanya haji mabrur, yaitu meningkat ibadahnya. Pedik makan dia oko padanna selesura selena. Termasuk yang berbeda agama, kalau bertetangga, dia tetap baik kepada semua orang. Dan dia suka memberi. Ini yang perlu sekali. Karena diantara amalan yang paling berat, Pak,
Di antara semua amalan kita, salat, puasa, zakat, haji, yang paling berat itu bersedekah. Itu yang paling berat. Kalau yang lain Pak kita capek, tapi kita nikmati hasilnya. Tapi bersedekah, kita yang capek cari, tapi orang lain yang dipanyam-menyamang. Kita yang setengah mati mencari, orang lain dibahagiakan. Tapi kalau haji, kita yang setengah mati cari, tapi kan kita yang bahagia nanti. Karena kita nikmati melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umrah. Itulah sebabnya bersedekah, berinfak, memberi kepada orang. Itu besar sekali manfaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ternyata berhaji tadi dan berkurban ini terkait-kait semua. Ya. Jadi kalau dihubungkan Nabi Ibrahim membuktikan. Jadi itu pas hari Tarwih, tanggal 8 Zulhijjah orang sudah mulai pergi ke Arafah. Tanggal 9 Ukuf. Nah ini kalau Ukuf orang Pak kelihatan sekali. Berpakaian ihram, putih-putih. Tidak ada kemewahan Pak. Laki-laki tidak pakai celana dalam. Hanya 2 lembar. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, tidak ada. Bahkan kita lupa. Kalau kita sudah berada melakukan ibadah haji, kita lupa kampung kita. Kita lupa anak-anak kita. Yang ada di pikiran kita adalah kedekatan kita kepada Allah. Karena pada mahsyar nanti mirip dengan Arafah. Pada mahsyar nanti mirip dengan Arafah. Akan serba putih. Tempat terbuka dan serba putih. Mirip sekali dengan Arafah. Orang di sana ukuf. Duduk. Berzikir. Tobat. Ya. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Bahkan barangkali Bapak mungkin masih ingat. Tahun 1989 kalau tidak salah. Terjadi keterlambatan makanan. Keterlambatan makanan di jamaah haji yang ada di Arafah. Ternyata di situ orang baru sadar Pak. Maka daya seni duit tidak ada nilainya kalau tidak ada penjual. Jadi ada orang Pak marah-marah Pak angkat tasnya penuh duit. Tapi karena makanan tidak ada, mau beli juga di Arafah tidak ada, nah banting duitnya. Maka dadega gunanya yuduye. Ternyata biar banyak uang kalau tidak ada penjual tidak ada gunanya. Ya, hanya betul-betul pertolongan Allah yang bisa menolong kita. Jadi itu pernah terjadi dulu Pak. Ya. Tahun 80-an terjadi jamaah haji kita dari Indonesia, ya, terlambat makanannya datang waktu makan siang, orang merasa lapar. Kenapa? Karena terlambat makanan datang. Sampai ada orang marah-marah karena sudah lapar nah banting duitnya. Maka dadega duit dega manfaatnya duit. Egana duit kunasut dega guna-gunana. Kenapa? Karena tidak ada penjual bisa ditempati belanja waktu itu. Jadi ini juga sebuah pembuktian bahwa kesombongan harta kita. Apa yang kita miliki pangkat jabatan itu tidak ada nilainya sama sekali kalau sudah berhadapan dengan Allah. Tidak ada nilainya semuanya kalau tidak kembali kepada Allah. Oleh karena itu mari kita belajar dari pelaksanaan haji, pelaksanaan kurban. Ya. Assalamualaikum kayak hadire yang belum sempat berkurban Pak. Ya. Atau ibu-ibu yang belum sempat berkurban. Ya paling tidak kita berkurban dengan apa namanya? Dengan simbol-simbol. Nah sahabat ketika kita berkurban, Rasulullah mengajak kita. Loko mitai, yero ternak kurbanmu. Kalau perlu kita disuruh menyembelih sendiri Pak. Karena ada di situ makna simbolik. Betul kalau kita menyembelih kita punya ternak, kita sekaligus juga menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Sifat-sifat olok-olok engkai kualita. Karena banyak itu Pak sifat hewan. Ya, nafsu hewani atau nafsu setan yang ada pada diri manusia. Karena kita ini manusia punya sifat-sifat olok-olok. Ada. Dan itu yang harusnya disembelih. Selain kita menyembelih kita punya ternak, apakah langsung atau tidak langsung, kalau bukan kita menyembelih kita lihat. Tapi harus ditumbuhkan dalam diri kita, maka dah sebetulnya taniami basapiku gere, saya juga menyembelih sifat-sifat binatang, sifat-sifat olok-olok yang kemungkinan kita miliki. Yang pertama, sifat olok-olok agan punai biasa tahu pertama tedong, kerbau. Ya. Aga sifana rotedonge makutu. Nanti bekerja kalau dipaksa. Nanti bekerja kalau disakiti. Ya. Tapi kuat makan.
Biasa nanti di tempat tariolo kung kana nama kutu tapi melomo manre maka dia melo ande tia ico. Ya. Melo ande tia ico. Maka dia mau makan tapi tidak mau kerja. Sifat kerbau itu Pak. Malas nanti disakiti mau kerja. Itu harusnya disembelih. Sifat kerbau ini harus disembelih. Kalau kita tidak sempat menyembelih ternak secara langsung, paling tidak sifat-sifat malas kerbau itu kita sembelih. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat ayam, sifat manu, Pak ini juga. Ya sifat manue Pak, titik kare. Ya kunoi poleleranna Pak. Apa yang dia cari? Langsung betina. Jadi kuang kama urwane tulumakun rayo ku pikiranna, ya. Ya, selalu mencari perempuan-perempuan yang bisa dia peroleh, apa itu di kos-kosan kah? Atau di mana? Yang istilah nama kue beku putih, ya, ya. Itu sifat yang sangat tidak bagus. Karena kita lihat Pak, itu ayam begitu turun dari tempat bertenggernya, langsung betina dia cari. Itu sifat manusia yang terlalu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya tentang seksual. Itu mestinya disembelih Pak. Ya, itu mestinya disembelih sifat itu. Termasuk juga mapabite manue, sabung ayam. Wah ini orang yang sabung ayam ini Pak, berat hukumannya. 2 pelanggaran beratnya secara hukum agama. Yang pertama menyiksa binatang, mengadu domba binatang. Dan itu ada hadisnya Pak. Siapa yang mengadu domba atau menyabun atau membuat binatang itu berkelahi, maka kelak nanti di akhirat dia juga dikasih berkelahi oleh binatang itu. Itu persama dosanya. Yang kedua dia judi. Dia judi di situ. Karena dia sewa uang. Dan ini tentu sangat haram. Mudah-mudahan di kampung kita tidak ada yang seperti ini. Karena ini perbuatan sangat tidak bagus. Dan ini bisa mendatangkan bala kalau ada orang melakukan seperti itu. Oleh karena itu tugas kita Pak semuanya mengingatkan orang yang seperti ini. Karena 2 dosa besar dia peroleh. Kalau toh tidak masuk ke kelompok dosa besar, dia berada di dosa menengah. Kenapa? Menyiksa binatang. Yang kedua, judi. Itu sifat ayam. Apalagi kalau masuk yang pertama tadi adalah nafsu seksual tidak terkendali. Mestinya kita sembelih di bulan Zulhijjah ini sebagai bentuk pengorbanan yang kita lakukan. Yang ketiga, anjing. Wah, sifat asue. Banyak orang seperti juga ini Pak. Dia suka protes, menggonggong persis anjing, protes kiri kanan. Tapi begitu dikasih jabatan, berhenti ngomong. Ada orang begitu. Jadi hati-hati saudaraku, ya, yang tadinya besar suaranya di luar, menggebu-gebu, menentang semua banyak persoalan. Tapi setelah diberi jabatan, katakanlah misalnya duduk di DPR, ada peluang duduk di DPR, dia mestinya melahirkan undang-undang atau peraturan daerah yang bisa menyelamatkan daerah kita. Yang tadinya dia protes, lalu dia diam. Nah ini persoalan. Ini persoalan. Kenapa? Karena mirip sifatnya anjing. Itu anjing Pak, Yerwasue. Kalau kita pertama ketemu menggonggong itu Pak. Tapi kalau kita besok bawakan tulang, talengi tulang, nah, mulai ini gonggongnya berkurang. Besok malam datang lagi kasih tulang, sudah tidak bunyi. Besoknya lagi kita kasih tulang, ekornya sudah goyang-goyang. Artinya sudah bersahabat. Ada orang seperti itu Pak. Dia protesnya keras. Dikasih jabatan, dapat uang, berhenti ngomong. Berhenti protes. Harusnya kalau dia punya kesempatan baik, dia teruskan perjuangannya. Sebagai orang yang betul-betul tulus, teruskan perjuangannya. Apa yang tadi dianggap tidak bagus, diprotes, sekarang teruskan itu. Karena itulah pengabdian kepada negara dan pengabdian kepada agama. Jadi ada orang masih palsu, ya, suka protes, keras suaranya, dia hantam kiri kanan, tapi ya lengi jabatan, dikasih nikmat, berhenti. Dan itu banyak Pak, banyak di Indonesia begitu. Setelah dia dapat jabatan, berhenti ngomong. Nah inilah penyakit manusia. Itu sifatnya anjing, mari kita sembelih sifat itu. Kemudian yang keempat, monyet, kera, dare. Nah ini banyak
dimiliki perempuan. Maaf ini, menguah. Sudah dikasih harta oleh suami, masih lagi minta. Menguah. Bagaimana itu monyet? Itu monyet kalau dikasih makanan, dikasih pisang, dia ambil dengan tangan kanannya. Dia minta lagi. Dia ambil tangan kirinya. Irempes sih. Nah taruh kutimunna. Minta lagi. Taruh di kaki kanannya. Minta lagi. Taruh di kaki kirinya. Sudah 5. Sudah 5 pisang pak. 5 nih lokana nak keteni. Masih minta. Rakus sekali. Kalau perempuan begini pak, bu. Ya kung kamakunrai makwe. Dia memaksa suaminya terus. Minta ini. Suaminya jadi tikus. Apa itu tikus? Koruptor. Korupsi. Itu tikus pak. Karena saya pengalaman dulu waktu anak-anak di kampung. Itu ternyata kuku kita kalau kotor dan luka. Itu digigit tikus pak. Tidak sakit. Karena itu tikus pintar. Ya robalawe. Kalau dia menggigit pak sambil meniup. Jadi dia menggigit meniup juga. Jadi tidak sakit pak. Kalau tikus menggigit kita punya kaki. Tidak sakit. Karena sambil menggigit, dia meniup. Tidak sakit. Nah, begitu sifatnya koruptor. Pembukuannya bagus. Lengkap. Barang harganya 2 juta jadi 5 juta. Jadi teratur itu. Bagus laporannya. Tidak ada uangnya. Nah, inilah koruptor-koruptor ini sifatnya tikus. Jadi hati-hati gini makun reye. Ajak lalu teman caji dare. Paku mencaji dare ki. Mencaji balaui. Lakaita. Terpaksa dia korupsi. Kenapa? Karena bagaimana? Istri sudah dikasih ini, minta lagi ini. Dikasih ini, minta lagi ini. Dikasih ini, minta lagi ini. Suami tidak bisa bendung. Terpaksa dia berbuat curang. Dan inilah yang banyak menyengsarakan kita. Kita sangat risih rasanya. Ini kita yang tidak korupsi ini merasa risih. Kalau ditangkap koruptor. Sudah pakai baju jingga. Masih naik-naik tangannya gembira, senyum-senyum. Mestinya masih siri pak. Maka di tempat tariolo kude sirimu inreko siri. Kalau kamu tidak punya siri, pinjam siri. Tapi dia ketawa pak, senyum-senyum. Dia tidak malu. Sudah hilang itu urat malunya. Sudah korupsi, ditangkap, disoting lagi, masih bisa senyum-senyum, angkat tangannya. Memang nih pak, iar sengero siri. Ya, sudah hilang itu rasa malu. Kenapa? Karena kita sudah digoda kehidupan dunia. Kita jauh dari Allah. Kita jauh dari Tuhan yang menciptakan kita. Kita jauh dari Tuhan yang memberi rezeki. Bagaimana bisa Allah kasih rezeki kalau kita jauh? Banyak orang keliru sekarang. Dia mau dapatkan rezeki dari Allah yang halal. Tapi dia tidak dekat dengan Allah. Dia nak sumpajang. Dia nak puasa. Ma puasa si Adamu mega kalana. Mega bolong-bolongnya. Lalu dia tidak ganti. Ada lagi tetangganya kodok miskin. Tidak lagi diberi apa-apa. Bagaimana bisa dekat dengan Allah? Dia menjauhkan dirinya. Maka Allah tidak bisa memberi yang terbaik dalam kehidupannya. Banyak di antara kita pak. Kehidupannya biasa-biasa. Tapi hidupnya bahagia. Banyak ibu-ibu suaminya biasa-biasa. Ibunya juga biasa-biasa. Hidupnya tenang, bahagia. Datang ke masjid dengan senyum. Pulang juga dengan gembira. Ketemu di masjid bercengkerama dengan sahabatnya yang ada di masjid. Nikmat sekali. Di syurga bu seperti itu keadaannya. Kita gembira dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu membayangkan sesuatu yang berlebih. Karena aku mati kipak detoge biwi. Tidak ada yang kita bawa. Rumah yang mewah tidak dibawa. Apalagi yang muda-muda. Yang koleksi HP. Yang HP-nya sampai 3. Mahal-mahal. Tidak ada yang dibawa ke akhirat. Semuanya selesai. Allah mengingatkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Allah menyuruh memperhatikan apa yang kita persiapkan. Aga bokota tatiwi mati akhirat. Kalau tidak dari sekarang kita siapkan. Oleh karena itu maaf ibu-ibu. Mari kita tetap hidup sederhana. Ya, hidup ini harusnya sederhana. Khairul umuri aw satuha nasanabita. Si kanjak-kanjakna persoalan kehidupan ialah yang sederhana. Tiga ukurannya sederhana. Kita bisa beli yang 9, tapi kita cuma beli yang 6. Itu namanya sederhana. Orang miskin itu bukan sederhana pak. Karena memang tidak ada. Ia roto kasih dia memang nulai beli nasabah tidak ada. Tapi yang namanya sederhana, dia bisa beli yang nilainya 9,
tapi dia cuma miliki yang nilainya 6. Bahkan mungkin dia beli yang nilainya 5. Tidak harus beli yang 9. Tapi banyak orang kemampuannya cuma 5, tapi beli yang 9. Nah, ini yang persoalan. Dan itu banyak dalam kehidupan kita. Dia siksa dirinya. Padahal kehidupan ini tidaklah menggembirakan, membahagiakan, kecuali bagaimana hati kita dengan Allah. Harta itu bisa hilang. Semua yang kita miliki bisa hangus. Bisa jauh dari kita. Apalagi itu kemalasan, Pak. Ibu, kalau kita sudah sakit, tidak ada yang nikmat lagi. Karena kenikmatan makanan hanya ini. Hanya beberapa senti di leher kita. Oleh karena itu, kalau kita nikmati kenikmatan, kita berikan juga kepada saudara kita yang lain. Terakhir, kucing juga. Nah, ini anak muda ini. Maka si pana cokie, ia cokie, Pak, ia konke punana bale, dia tidak goyang-goyang. Tapi makro punai bale terdeng, dia lompati itu kucing. Ini sifat anak muda. Kalau nak pacari anaknya orang, ia konke ambok nawe sak berapagah. Tapi kalau tidak ada mi bapaknya itu anak perempuan, dia naris sekagan naga ni anak tahu. Ini sifat kucing. Kucing itu, Pak, ia cokie tenang itu konke tahu. Tetapi kalau tidak ada orang tuanya, itu anak perempuan, kita tidak tahu lagi apa yang dilakukan terhadap anak-anak perempuan kita. Inilah sifat-sifat yang harus disembelih. Dan ada satu paling bahaya yang terakhir. Apa itu? Orang yang culas, licik, suka berjanji bohong, dan sulit dipegang perkataannya. Sifat apa itu? Sifat belut, lenrong, suka berkilau, bisa janji tapi besok lain lagi. Tidak bisa dipegang perkataannya. Dan ada sifat seperti ini. Dan ini sangat berbahaya. Ada sahabat saya bilang, Ustadz, bukan dia cuma belut biasa. Itu belut yang sudah berenang di oli. Ya, itu katanya belut yang sudah berenang di oli. Tidak berenang saja licin, apalagi kalau sudah bercampur dengan oli. Ada manusia begitu. Tidak bisa dipegang perkataannya. Tidak bisa didengar janjinya. Tidak bisa dipegang apa yang pernah dia ucapkan. Kenapa? Karena dia licik. Dia berbisnis, dia tipu orang. Dia bekerja sama orang, dia culas dengan apa. Sulit sekali difahami orang seperti ini. Dan ini sifat yang juga sangat berbahaya. Mari kita sembelih sifat belut itu. Karena itu akan merusak kehidupan kita di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah beberapa hal yang penting kita pahami. Bahwa perjalanan kurban, kemudian ke haji. Ya, haji itu harusnya meningkat kita. Ya, meningkat sifat kita. Kalau kita punya gelar haji, ya, apalagi ibu hajjah, mudah-mudahan kita ingatkan saudara kita, karena kadang kita sudah haji, ada rasa luar biasa sedikit dari saudara kita yang belum haji, itu harusnya dihilangkan. Yang penting ditingkatkan sesudah haji, karena kita berdoa, ya, kita mintakan orang yang haji itu menjadi haji mabrura, ya. Kita minta Allahumma rzuqhum hajjam mabrura. Ya, kita minta dia menjadi haji mabrur. Haji mabrur itu kembali dari tanah suci, ibadahnya meningkat, akhlaknya lebih bagus, pergaulannya lebih baik, menutup auratnya juga lebih bagus, ucapan-ucapannya lebih bagus, dan ibadahnya meningkat. Termasuk kalau dia istri, lebih meningkatkan kehormatannya kepada suami, dan itu kalau suami meningkatkan rasa cintanya yang tinggi. Saya kira itu barangkali Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan semangat berkurban tetap ada. Sekalipun kita tidak sempat berkurban secara lahiriah, tapi paling tidak kita kurbankan sifat-sifat yang boleh jadi ada tinggal bercokol dalam jiwa kita. Mari kita sembelih itu sehingga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Hamba Allah yang benar-benar dicintai karena memang kita mencintai Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasul Muhammad. Ada dua yang kita peroleh. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah membalas cinta kita. Yang kedua, Allah juga sekaligus memaafkan dosa-dosa kita. Semoga cinta kita tetap membara kepada Allah dengan mencontohi Rasulnya, agar kita memperoleh dua hal. Allah mencintai kita. Yang kedua, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat, dan saya menasihati diri saya juga
agar semua yang baik-baik tadi mari kita praktikkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.